Semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saat akikah anak, bolehkah menerima sumbangan dari teman-teman dan tetangga? Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Tulbahu anhu yauma sabihi. Hari ke-7 sembelihkan kambing. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang baik-baik, yang bagus-bagus, karena nama adalah doa. Artinya kita bersedekah syukur karena sudah punya anak. Orang susah punya anak sampai bayi tabung ke Singapura 100 juta paling murah. Itu pun tabung-tabung second 9 kilo. Ini Allah minta anak cuman 1 kambing. Berapa harga kambing sekarang? 1 juta, 2 juta. 2 juta setengah udah kambing kelas VVIP udah itu dah. Cuman seekor kambing diminta untuk anak perempuan. 2 ekor anak laki-laki 5 juta. Sudahlah murah 5 juta pun ada juga pikiran bisnis di kepala. Nah, ini kalau ku kasih 5 juta bisa balik 15 ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya waktu anak saya lahir tak saya undang jamaah. Karena kalau saya undang jamaah nanti dia pasti bawa kado ngasih itu ini. Dia potong aja kambing, undang tetangga-tetangga dekat rumah, makan, habiskan semua, bantai, selesai. Karena kalau diundang orang marhaban itu ini, datang dia, mau kita tolak, banyak pula duit itu kan. Oleh sebab itu maka kita pahami bahwa akikah ini mengasih, bukan menarik. Jangan jadikan akikah sebagai ajang tarik-tarikan arisan. Harus kita pahami dengan baik bahwa akikah ini adalah syukur kita kepada Allah. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Tak ada duit hari 21, tak usah tengok kalender lagi setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Kalau ada anak bapak yang belum akikah kemarin, sekarang umurnya udah semester berapa? Udah semester 5, umur 20 tahun. Nah, sekarang diakikahkan, tak apa-apa. Besok pagi akikah. Insya Allah masih sempat saya datang. Tapi akikah saja, jangan pula diayun pakai marhaban. Marhaba ayyanur. Anak semester 5 tu duduk. Tak syukur pula tu pakai kelapa muda. Banyak orang kita ini yang udah lalu-lalu dibuatnya ulang balik. Akikah sedekahnya aja, rambut usah cukur lagi. Nama itu aja lah, jangan nama lagi. Begitu juga dengan mengazankan anak. Anak yang dulu diazankan bagus, sunnah. Nabi mengazankan cucunya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tapi kalau anak udah besar jangan diazankan lagi. Nanti balik dari sini, nak sini sebentar. Allahu Akbar, Allah. Apanya ayah nih gitu. Saya ingin tanya Pak Ustadz, dana infak di masjid boleh tak kita pakai untuk menyantuni anak yatim? Dana infak masjid diserahkan untuk santunan anak yatim. Dibuat di situ infak masjid. Orang yang memberi infak ke masjid itu niatnya adalah untuk operasional masjid. Semua yang terkait dengan masjid dialihkan kepada bukan lokasi alokasinya, maka itu temuan BPK. Tapi sedekah umum dibuat di situ kotak sedekah. Tak ada dibuatnya sedekah masjid, umum saja. Dialihkan ke fakir miskin bisa, karena posisi masjid di situ adalah sebagai mediator, sebagai pengumpul dia. Yang tak boleh itu duit anak yatim untuk masjid. Nah, itu tak boleh. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka makan api neraka. Tak boleh. Adapun duit sedekah umum dibagikan ke anak yatim boleh. Duit anak yatim dibagikan ke masjid tak boleh. Jadi pahami dengan baik. 2, menyantuni fakir miskin Pak Ustaz
sedekah. Makanya untuk keluar dari ikhtilaf ini, makanya kadang kalau kita sholat Jumat, kotak itu sampai 3. Kotak 1 untuk masjid, kotak 2 anak yatim, kotak 3 fakir miskin, kotak 4 MDA, kotak 5 DLL. Macam pawai ta'aruf. Pakai remote pula tuh. Kenapa banyak betul kotak? Supaya orang memasukkan duit sesuai dengan niatnya masing-masing. Ada yang mau ngasih masjid, kasih masjid. Ada yang ngasih anak yatim, kasih anak yatim. Ada yang ngasih MDA, kasih MDA. Pengurus takut salah alokasi dana, nanti dituntut orang di akhirat. Udahlah amal tak banyak, menyelesaikan itu pula lagi. Dalam keluarga ada anak laki-laki yang tak meyakini tahlilan 40 hari, 100 hari dan sebagainya pada orang tua yang sudah mati meninggal dunia, karena acara tersebut pada ajaran Hindu, kata anak tersebut. Pada saat ada acara itu, anak laki-laki itu selalu pergi. Mau hujan, pergi dia cari kegiatan lain, ditinggalkannya maknya di rumah, sehingga membuat maknya menangis sedih. Pertanyaan, bagaimana hukum anak tersebut membuat orang tuanya menangis dan bersedih? Bagaimana cara saudara dan keluarga menyikapi masalah ini, Pak Ustadz? Masalah bersedekah untuk orang meninggal dunia, kapanpun sedekah itu sampai. Mana dalilnya? Saat sayang betul dengan emaknya, ditanyanya Nabi, ya Rasulullah, ya ummi matat, emakku mati, apa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah sampai tak pahalanya untuk almarhumah emakku? Kata Nabi, sedekahlah engkau, pahalanya sampai. Itulah dalil bahwa sedekah sampai untuk orang mati. Ninggal Fauzan, iya ninggal mati sama itu. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal sakyul ma, memberi air minum. Kalau air minum sampai, apalagi asam pedas baung. Kalau air minum sampai, apalagi bubur kacang hijau. Maka sedekah itu mau berapa hari pun sampai. Yang paling bagus sedekah itu, tak usah tengok harinya, full terus sedekah tiap-tiap hari. Kalau perlu tiap malam, tiap pagi undang anak yatim, kasih makan. Assalamualaikum Pak Panti Asuhan, ya saya sedih betul mak saya meninggal, saya mau bersedekah ke sini. Berapa hari? Selama setahun saya sedekah. Semuanya Pak? Enggak, 2 orang aja. Berapa anak yatim di sini? Ada anak yatim Pak. 1 bulannya berapa biaya dia? 1 bulannya 1 juta Pak. Ini saya kasih 12 juta untuk setahun. Bagus, the best, mantap. Uang sekolahnya sekalian. Adapun ditetapkannya 40, 100, maka tidak ada larangan. Boleh dia laksanakan. Mau 99, mau 100, mau 200. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur bersedekah membagi. Tapi kalau dia buat keyakinan, siapa yang lewat dari 100 maka tak ada pahalanya. Siapa yang ngasih pas hari 100 maka dijauhkan dari azab neraka 100 km. Nah, itu tak ada dalilnya. Tapi kalau dia tak ada berdalil, hanya membuat berbagi begitu saja. Oleh sebab itu maka ini masalahnya umum. Kalau mau bersedekah, bersedekah, berbagi, baca tahlil, baca zikir, baca yasin. Isi tahlil itu apa? 5. Isi tahlil itu 5. Yang pertama doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa sampai. Mana dalil bahwa doa itu sampai? Kalau lewat di kuburan, mulut jangan diam saja. Lewat di kubur baca doa. Apa doa lewat kubur? Assalamualaikum ya alad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhimullahul mustaqdimin wal mustakhirin as'alullah wa lakumul afiyah. Itu dalil bahwa doa sampai. Yang kedua, kasih makanan. Mana dalil kasih makanan sampai? Sedekah saat air, kata Nabi, sampai. Yang ketiga, berkirim tahlil. Apa itu tahlil? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah tahlil kami kepada almarhum fulan sampai. Mana dalilnya? Pelepah korma dicucukkan ke makam. Kata Nabi, pelepah korma waktu basah bertasbih, tasbihnya sampai pada orang mati.
Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi tahmid, tahtim, tahlil orang yang beriman. 4, membacakan Al-Quran. Yang paling afdal kata Imam Nawawi, wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Sebagus-bagusnya hatamkan sehatam Quran. Bagus. Tak sanggup sehatam Quran, pilih hatinya Al-Quran. Apa hatinya Quran? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bacanya pelan-pelan. Ini banyak orang yasinan ujung-ujungnya aja. Tunjaon bayakun. Yang kelima adalah inti tahlil itu ada nasihat setawar sedingin melapangkan keluarga yang terkena musibah. Wahai keluarga yang kena musibah, bersabarlah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 5 poin itu semuanya kebaikan, kebaikan, kebaikan.